Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal sholiha ghairal lazi kunna na'malu awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir fazuku wa malid zolimina min nasir. Shadaqallahul azim. Surat Al-Fatir ayat yang ke-37. Allah berfirman di dalam surat ini, kata Allah, dan mereka berteriak di dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal-amal soleh yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan sebelumnya. Lalu kemudian Allah katakan, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, dan apakah tidak datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab Allah, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang yang cerah ini, di tengah aktivitas dan kesibukan kita yang sebagian mungkin sedang menjalani libur, mungkin juga sedang beraktivitas. Kita masih meluangkan waktu, menyediakan kesempatan untuk hadir di rumah Allah ini dalam rangka berubudiyah, dalam rangka mendekatkan diri kita kepadanya. Semoga nawaitu kita, amal-amaliyah yang kita lakukan dibalasi oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau adalah nabi dan rasul utusan Allah. Sebagai nabi dan rasul, beliau adalah pemberi peringatan, pemberi nasihat, pemberi contoh dan tauladan. Insya Allah melalui sunnah-sunnahnya, apabila kita jalani sunnah itu dengan baik, sebagaimana kita menjalani perintah-perintah ayat suci Al-Quran, maka kehidupan kita akan bahagia di dunia maupun di kampung akhirat. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, dalam suatu dialog di masa kekhalifahan Abbasiyah antara seorang penguasa dengan seorang kakek, sang penguasa ini bertanya, berapa umurmu saat ini? Lalu kemudian kakek itu menjawab, baru 10 tahun. Lalu penguasa ini menyergah, jangan berolok-olok, masa sudah setua ini baru 10 tahun? Iya, baru 10 tahun. Maksudnya dari 60 tahun umur yang diberikan Allah, dia baru 10 tahun
baru bisa menjalankan apa yang diharapkan dari umurnya itu, yaitu kemakmuran, kebahagiaan dunia dan akhirat, taat menjalankan agama, menjauhi larangan-larangan dan maksiat. Dia baru bisa menjalankannya itu baru 10 tahun dari 60 tahun batang usianya. Jadi dia merasa itulah umur bagi dia. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib yang dimuliakan Allah. Di dalam konsep sehari-hari kita, antara usia dengan umur itu sepertinya sinonim atau sama saja. Padahal antara usia dengan umur itu berbeda. Usia mengacu kepada usia biologis, umur dalam pengertian sejak kita dilahirkan sampai kita berusia saat ini. Kalau kita mendapati usia kita saat ini 60 tahun, ya itulah artinya usia dalam pengertian biologis. Tetapi di dalam bahasa Arab, umur itu bukan usia. Umur adalah segala daya upaya yang kita kerahkan yang berasal dari potensi-potensi baik kita untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Apakah kehidupan kita sebagai individu, sebagai makhluk sosial, hidup berkelompok, berkomunitas, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, atau bermasyarakat secara umum, maka segala upaya yang kita kerahkan untuk mengerjakan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya di dalam bahasa Arab, di dalam khazanah agama kita, itulah yang disebut dengan umur. Sehingga sang kakek tadi baru merasa 10 tahun itulah umurnya yang dia baru bisa menjalankan yang dianggapnya baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela. Itu yang dianggapnya umur. Kata umur itu seakar dengan kata-kata makmur. Makmur itu menunjukkan tercapainya kesejahteraan, tercapainya pertumbuhan, tercapainya kemajuan, mungkin sejahtera lahir dan batin, mungkin kemajuan tidak hanya kehidupan dunia tapi juga kehidupan akhirat. Umur itu seakar dengan itu. Maka kalau kita hidup kemudian bisa mencapai kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat, kehidupan baik individu maupun kelompok, maka itu kita sama dengan, setara dengan makmur. Umur itu kemudian seakar dengan kata makmur. Itu yang dianggap umur di dalam agama kita. Oleh sebab itu dia berbeda maknanya dari yang sudah selama ini mungkin sudah kita anggap baku antara usia dengan umur. Salah satu turunan berikutnya dari kata umur itu adalah umur, kemudian makmur dan ma'ammar, yang artinya tempat di mana makmur berada, di mana umur kemudian dijalankan. Maka ketika makmur terlihat dari aktivitas seorang yang memakmurkan, yang menggunakan umurnya untuk memakmurkan katakanlah masjid atau aktivitas yang lainnya, maka akan terlihat dari kata makmurnya atau dari kata tempat yang digunakan untuk memakmurkan itu akan terlihat cahaya, akan terlihat kemajuan, akan terlihat perubahan. Oleh sebab itu, hubungan antara kita yang memiliki umur dengan kemakmuran, dengan tempat untuk menjalankan kemakmuran itu sangat kuat. Ada orang yang dari segi usianya masih muda, tetapi umur, aktivitas,
kebajikan yang dilakukannya melampaui usianya itu, sehingga di mana dia berada, di tempat dia menjalankan aktivitas itu, kemudian terlihat kemajuan, terlihat sinar, terlihat harapan, sehingga kemudian jadilah dia orang-orang yang dipandang punya umur di dalam bahasa agama kita. Karena di situ ada kemakmuran, di situ ada kecerahan, perubahan, dan seterusnya. Maka di dalam agama kita diharapkan seperti itu. Bahkan di dalam hadis dikatakan, orang yang ingin umurnya dipanjangkan dan rezekinya dilapangkan, maka bangunlah silaturahmi. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Orang yang ingin rezekinya dilapangkan, kemudian ajalnya ditangguhkan, artinya dipanjangkan umurnya, maka kemudian hendaklah dia membangun silaturahmi. Silaturahmi dalam bahasa lainnya adalah hubungan baik, atau di dalam konsep psikologi sosial disebut dengan interaksi yang baik, aksi saling. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, pasti kemudian balasannya akan baik juga. Maka silaturahmi itu akan seperti itu. Maka kemudian usia boleh pendek, tetapi umur bisa panjang, karena kita akan tersambung dengan baik dengan orang lain, dengan kelompok lain, dengan masyarakat dan bangsa yang lebih besar. Maka kemudian umur di dalam agama kita sangat berbeda maknanya dengan usia. Dan sebagai orang-orang beragama, umurlah sebetulnya yang perlu kita kembangkan, perlu kita dalami, sehingga aktivitas kita menjalankan umur dalam kehidupan sehari-hari ini akan berbuah menjadi kemakmuran bagi diri kita, bagi masyarakat dan bangsa kita, juga pada akhirnya akan menyinari tempat dan lingkungan kita. Apakah sinarnya itu adalah kemajuan? Apakah sinarnya itu adalah pertumbuhan dan perkembangan? Tergantung sudut pandang kita masing-masing. Yang jelas ketiganya itu punya hubungan, dan mari kita menjadi bahagian dari ketiga hubungan itu, sehingga kemudian pergantian tahun dalam hitungan Masehi yang hari ini tanggal 31 Desember dan besoknya akan menjadi tanggal 1 akan berarti bagi kita, akan bernilai bagi kita. Tidak hanya umur kita, tidak hanya usia kita yang berkurang atau bertambah dalam pengertian yang lain, tetapi juga umur kita menjadi panjang dan luas. Karena luasnya jaringan hubungan silaturahmi di antara kita, karena luasnya aktivitas kebaikan yang kita bangun. Makanya di dalam menjalankan sisa-sisa usia kita, maka kita harus memberikan perhatian kepada umur dalam rangka membaikkan kehidupan kita, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya, maupun untuk kehidupan beragama dan untuk kampung akhirat kita. Demikian saja ceramah singkat kultum zuhur kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan untuk penceramah sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.